Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqal habibul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, sampai dengan siang hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan seluruh rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat masjid yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah kita, niat kita,
duduk kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam penegak keadilan, pembawa risalah kebenaran, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Terus jangan pernah berhenti dan terhenti. Kita berusaha untuk senantiasa konsisten agar kelak di mana tidak ada pertolongan siapapun kita mendapatkan syafaat uzmanya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di hujung bulan Sa'ban, yang mana bulan Sa'ban ini bulan yang mulia. Kita pantas bersyukur kepada Allah. Dari awal bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan Sa'ban bulan yang mulia. Kita berada di bulan yang mulia yang diberikan oleh yang maha mulia, dan kita alhamdulillah bisa masuki bulan-bulan yang mulia ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semoga di bulan Rajab yang lalu kita telah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai kalimatnya, yaitu apa? Bahwa bulan Rajab adalah syahrullah, di mana bulan Rajab adalah bulannya Allah, di mana seluruh siapapun yang datang ke bulan Rajab dan mengharapkan maghfirah dari Allah, meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang masuk ke bulan Rajab meminta maaf dengan sesungguh-sungguhnya, maka sesungguhnya orang itu maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Rajabnya sudah lewat, kita masuk di bulan Sa'ban. Apa yang harus dilakukan di bulan Sa'ban? Bulan Sa'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diperbanyak di bulan Sa'ban ini? Perbanyaklah kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaat dan kegunaannya? Sama. Kalau tadi kita minta maaf kepada Allah, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Sa'ban ini masih ada beberapa hari lagi di akhir bulan Sa'ban ini, andai kata umpama misalnya sampai saat ini kita masih kurang banyak memohon maaf kepada Allah, masih belum sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah, masih belum sungguh-sungguh kita tadabur dosa-dosa kita, masih banyak kelalaiannya, maka di bulan Sa'ban ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum terlambat. Masih banyak kesempatan, masih banyak tempat-tempat yang mustajabah di bulan Sa'ban ini. Kenapa? Jangan sia-siakan di akhir bulan Sa'ban ini, apalagi ini di hari Jumat bulan Sa'ban, Jumat di bulan Sa'ban yang terakhir. Mari pada saat ini perbanyaklah solawat. Kalau kita tidak mampu membaca solawat yang panjang, yang pendek tidak apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apapun itu solawat, maka sesungguhnya solawat itu akan membawa kebaikan untuk membacanya. Yang pertama, apa kebaikannya? Walaupun kita membaca solawat sedikit saja, satu kali saja, kata baginda Nabi, man shalla ala salatan alaihi biha asyara. Jadi pada siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan ini maknanya kalau kita gali lagi, kalau di bulan Rajab kita membaca istighfar, diampuni dosanya oleh Allah, dan bukan hanya diampuni dosanya, tetapi rezekinya juga ditambah oleh Allah. Yang punya usaha-usahanya diberkahi oleh Allah. Kalau belum lancar maka dilancarkan oleh Allah. Maka banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah di zaman-zaman yang lalu. Kalau kita baca di kitab-kitab kisah, maka begitu mendawamkan istighfar sebanyak-banyaknya dengan secara sungguh-sungguh, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah. Cuma apakah tidak bisa membacakan pada saat ini karena waktunya sangat singkat. Tapi insya Allah kisah itu soeh-soeh. Salah satunya adalah Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Itu juga ada kisahnya. Dan sekarang kita kembali ke bulan Sa'ban. Dan di bulan Sa'ban adalah bulan salawat. Mari salawat ini kita baca sebanyak-banyaknya. Mau tidur baca salawat,
Habis subuh kita baca sholawat. Insya Allah Pak, kalau kita lihat di kitab-kitab fadilah, Masya Allah, itu baca sholawat bukan hanya kita mendapatkan kasih sayang dari baginda Nabi, bukan kita mendapatkan syafaat saja dari baginda Nabi, tetapi dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kisahnya zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berapa puluh tahun tidak diampun-ampuni dosanya. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak pernah membaca sholawat kepada baginda Nabi. Tapi ketika ingat bahwa di dinding surga ketika diciptakan ada Nabi Muhammad namanya, maka disebut nama Muhammad, maka Jibril turun kepada hadapan Nabi Adam. Apa kata Jibril? Ya Jibril, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab engkau membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu belum dilahirkan dan akan dilahirkan daripada cucunya Nabi Adam alaihissalam. Hadirnya di belakang Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah ragu lagi, perbanyak baca sholawat. Apapun hajat-hajat kita, sering kita cari penglarisan kepada orang-orang yang gak jelas, sama ustadz gak jelas, sama dukun apalagi. Kita sesungguhnya penglarisnya umat Islam adalah apa? Perbanyak beristighfar kepada Allah dan membaca sholawat kepada Allah dan meminta doa kepada kedua orang tua. Itu penglaris yang sangat luar biasa. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang kita di akhir bulan Sa'ban. Sebentar lagi kita akan berjumpa bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah syahru ummati, sahru kita, harinya kita. Di mana-mana bulan suci Ramadan dari mulai harinya, dari mulai sahurnya itu untuk kita, puasanya untuk kita, dan semuanya kegiatan di bulan suci Ramadan itu untuk kita. Tetapi pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Berarti pahalanya sungguh luar biasa. Nah, permasalahannya apa? Apa yang harus kita lakukan agar betul-betul sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi Al-Fakir bacakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Ini diperintah oleh Allah bahwa kita mencontoh puasanya orang-orang yang terdahulu. Ini permasalahannya. Kita seringkali puasa enggak mencontoh orang-orang yang terdahulu. Kita gaya-gaya sendiri, ini yang harus kita perbaiki. Mari kita pelajari bagaimana puasanya orang-orang terdahulu. Nabi tidak mungkin kita mencontoh Nabi. Nabi terlalu luar biasa. Kita contoh salafus soleh saja. Guru-guru kita contoh bagaimana puasanya. Setidak-tidaknya kita cari puasa yang mampu menjaga hawa nafsu kita. Ya, tatapan matanya jaga, ucapannya jaga, hatinya jaga, terus buka puasanya juga jaga. Mudah-mudahan ketika kita menjaga, kita akan mendapatkan puasa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita dipanggil dengan kalimat yang luar biasa, hai orang-orang yang beriman? Apa? Puasalah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan jamuan yang luar biasa agar datang ke mahkamahnya Allah, menjadi tamu Allah, dan diberikan jamuan-jamuan yang memang pahalanya dilipat gandakan pada saat itu. Satu huruf saja bisa menjadi beribu-ribu, beratus-ratus pahala. Yang paling sedikit 10 kebaikan atau 30 kebaikan. Oleh karena itu, dan diakhiri ayat ini dengan la'allakum tattaqun. Ketika di Al-Quran menggunakan ayat la'allakum tattaqun, maknanya ini wajib. Siapapun yang masuk ke bulan puasa dan dia betul-betul menjaga puasanya, maka orang ini akan mendapatkan titel takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu wajib. Allah memberikan ketakwaan itu kepada kita. Terus puasa yang mana yang Allah harapkan? Yang tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Puasanya orang yang kita berpuasa di pagi di siang itu mengharapkan apa? Maghfirah. Tapi didasari dengan keimanan. Kalau kita sudah dasari dengan keimanan, hati-hati, jangan ya nggak yakin nanti, oh saya sekarang susah kerjanya, nanti buka puasa pakai apa ya? Terus bingung, dan kita sering sekali terfokus dengan kebingungan. Padahal kata Allah nggak usah terfokus dengan kebingungan. Kenapa? Karena al-ilmu nurun. Barang siapa yang punya ilmu, maka mendapat cahaya. Maka cari ilmunya, cari solusinya, cari caranya, agar di siang hari itu kita bisa buka, mendapatkan nikmat rasanya dan konsumsi makanan yang baik.
Banyak caranya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan akan dibuka oleh Allah barakah, bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan ampunan. Maka disitulah kita tidak akan pernah kesulitan mencari nafkah dan sebaiknya. Dan yang terakhir, selain kita dengan iman dan ketakwaan mengharapkan ampunan dari Allah, maka diampuni itu dosa setahun yang lalu. Dan bukan hanya puasa Pak, tetapi apa? Man qoma, siangnya berpuasa, malamnya berdiri. Apa berdirinya? Sholat tarawih. Jangan bilang begini, saya udah puasa, sholat tarawih mah sunnah. Pak, enggak lengkap. Bagaimana kita mendapatkan titela alakum tatakun? Orang yang dibilang jenderal, pangkatnya udah jelas, topinya udah jelas, pakaiannya udah jelas. Saya pengen dibilang jenderal, tapi bapak pakai pakaiannya kopral. Gimana dibilang jenderal? Tidak jadi dibilang jenderal, maka akhirnya dibilang stres. Hati-hati. Jangan sampai kita sudah berpuasa, siangnya berpuasa, tapi tarawihnya kita males-males. Nah, hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini dapat apa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk fakir pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mari, masih ada waktu kita untuk minta ampun kepada Allah agar apa yang kita hadapi di bulan suci Ramadan betul-betul menjadi bulan umati, menjadi bulan kita di mana keberkahan kita dapat, rahmat kita dapat, ampunan kita dapat, pembebasan dosa kita dapat. Itu apa maknanya? Kita bukan hanya diampuni Pak, tapi kita diberikan nafkah yang cukup oleh Allah. Udah gitu kita diampuni, dan bukan hanya diampuni tetapi dibebaskan dari siksa api neraka. Bukan berarti disiksa terus diangkat. Ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan man qoma, paginya puasa, malamnya dia bersolat tarawih, solat tahajud, dan tadabbur Al-Quran, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, inna sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra wa lizamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, inna sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal sihah wa babal quwwah wa babal salamah wa babal afiyah wa babal rizqi wa babal jannah min kulli bala'i dunya wa min kulli bala'il akhirah. Ibadallah ya'muruna bil adli wal ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar.